yang saya hormati. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Coba kita tengok kembali pada tahun 1957. Barangkali adik-adik tidak paham siapakah pencipta lagu himne HMI. HMI adalah RM Akbar. RM kependekan dari Raden Muslimin Akbar. Ini ditetapkan oleh Kongres HMI yang kelima, kalau tidak salah di Medan pada tahun 1957. Ada 13 keputusan Kongres tahun 1957. Salah satunya adalah meresmikan himne HMI yang kalimatnya yang biasa kita ucapkan ketika ada acara-acara di HMI. Cuma pada hari ini tadi senang sekali kalau secara virtual itu diperdengarkan lagu himne HMI. Mungkin panitia atau Pak Ketua HMI lupa barangkali kan itu. Indah sekali kalau pada awal atau akhir nanti diperdengarkan lagu himne HMI. Di himne HMI itu ada beberapa hal yang mesti kita catat. Yang pertama, ada kredo, ada ajaran, ada doktrin pada himne HMI itu. Yang pertama adalah kita diajarkan untuk bersyukur. Diajarkan untuk bersyukur. Bersyukur itu menjadi penting. Karena syukur itu menjadi pintu gerbang utama ketika kita ingin mendapat anugerah-anugerah yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur menjadi penting ketika kita ingin mendapat anugerah yang lebih besar lagi dari kehidupan alam yang maha luas ini kan itu. Kita kadang lupa mensyukuri apa yang sudah ada pada kita. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi secara virtual, ini adalah hal yang perlu kita syukuri. HMI sampai hari ini masih ada dan hidup di lingkungan mahasiswa di negeri ini harus kita syukuri. Adik-adik, teman-teman bisa kuliah. Walaupun tidak lekas-lekas selesai, harus kita syukuri. Dan sebagai bentuk syukur itu, bagaimana secepatnya menyelesaikan studi itu. Itu doktrin yang pertama. Kita harus pandai bersyukur. Bersyukur dan ikhlas. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Ikhlas bukan berarti kita diam. Ikhlas yang sesungguhnya kalau kita maknai, kalau kita dalami adalah ikhlas itu kita hidup di wilayah Allah. Karena ikhlas itu adalah wilayah Tuhan. Ikhlas itu wilayah Allah. Sehingga ketika kita belajar ikhlas, sesungguhnya kita belajar hidup di ruang yang lebih besar dari kita sendiri. Kita belajar hidup di ruang yang lebih besar dari alam raya ini. Maka ikhlas itu menjadi penting. Barangkali teman-teman HMI atau teman-teman kami yang pada malam hari ini sempat ikut halal bihalal ini, bisa kita buka kembali tentang apa itu makna ikhlas. Paling tidak coba kita cari penjelasan pada buku Ervi Sentanu tentang kuantum ikhlas itu. Ikhlas itu, saya tegaskan kembali, hidup di wilayah Allah. Karena ikhlas itu adalah wilayahnya Allah. Sehingga ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk ikhlas, sesungguhnya kita belajar hidup di wilayah yang lebih luas dari diri kita sendiri. Kalau kita perdalam lagi, ikhlas adalah semacam etos. Semacam etos kerja. Kalau kita runut lagi etos itu dari bahasa Inggris, yang merupakan dari pendalaman dari bahasa Yunani. Etos itu dari dua kata, in dan theos. In kita berada, theos Tuhan. Etos berarti kita berada di dalam Tuhan. Ketika kita berkata etos, sesungguhnya etos kerja dan sebagainya, sesungguhnya kita sedang bekerja dengan Tuhan. Sedang bekerja dengan Allah. Sedang bekerja dengan yang ilahi. Ketika kita belajar berbicara soal etos, bekerja dengan etos kita yang kuat, sesungguhnya kita sedang bekerja dengan Tuhan. Itu doktrin yang diajarkan dalam himne kita. Yang pertama syukur, yang kedua ikhlas. Selanjutnya, doktrin yang ketiga dalam himne HMI adalah yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Kita berkali-kali melafalkan lagu itu.
kita berkali-kali mendengungkan lagu itu. Tapi kadang kita gagal memaknai apa yang sesungguhnya filosofi yang ada di dalam lagu itu. Terutama yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Di situ ada sebuah keyakinan. Ada sebuah keyakinan batini yang dibangun dari akal kita, dari rasionalitas kita, kemudian kita turunkan pada hati nurani kita. Sehingga tercermin dalam kalimat yakin usaha sampai. Dengan himne itu kita diharapkan bagaimana kader-kader HMI, teman-teman yang ada di HMI, di perguruan tinggi manapun, di fakultas manapun, di komisariat manapun, memiliki satu etos, satu keyakinan bahwa apapun yang diperjuangkan pasti akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai kalau kita maknai lebih dalam lagi, ada dua hal. Yang pertama, kita harus punya keberhasilan di bidang akademis. Karena kita mahasiswa, karena kita orang yang terdidik, karena kita menjadi seorang yang cendekia, maka ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Terutama nilai. Nilai-nilai keadilan, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan harus biasa kita perjuangkan sebagai insan akademis pencipta pengabdi yang bernafas Islam. Yang kedua, berangkat dari filosofi itu, maka kita juga harus bertanggung jawab terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah. Masyarakat yang adil dan makmur tidak hanya menjadi perjuangan, menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi pertanggungjawaban para mahasiswa, para alumni HMI yang merasa dirinya pernah di kader HMI dan barangkali masih ingat dengan tujuan kenapa kita dulu ada di HMI. Salah satunya kita ingin menjadi kader HMI yang tujuannya adalah terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafas Islam, yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil makmur diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menjadi kader HMI, ketika kita menjadi masyarakat yang dulu pernah dibesarkan di HMI, tapi tidak bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, maka ke-HMI-an kita perlu dipertanggungjawabkan. Tidak perlu kita menjadi orang besar, tidak perlu kita menjadi orang-orang yang penting, tidak perlu kita, misalnya kita harus berkarir di Jakarta, tidak. Tapi hal-hal kecil, hal sekecil apapun, yang penting memberi manfaat. Memberi manfaat bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat, dan bangsa kita. Sekali lagi, mari ketika kita mengaku sebagai kader HMI, kita jiwai kembali lagi apa makna dari himne HMI itu. Yang pertama yaitu bersyukur, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga yakin usaha sampai. Tiga hal itu yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman sekalian yang pada malam hari ini berpartisipasi dalam halal bihalal virtual yang dilakukan oleh HMI Cabang Salatiga. Sekian apa yang saya sampaikan. Kalau Anda punya mimpi jangan tidur lagi, tapi bangkit dan berjuanglah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang atas pencerahannya buat kami semua. Semoga sehat terus Bang. Untuk selanjutnya kepada Bang Purwadi selaku Ketua Yayasan YDIC, waktu dan tempat saya persilahkan Bang. Ya, Bang Ipung. Assalamualaikum Bang, selamat bergabung Bang Mukhlasin. Ya, pencerahan dari
Pak Rafiq sangat gamblang buat kita. Oh ya, Bang Ipung nanti dulu coba saya komunikasikan kepada Pak Molasin selaku senior dari HMI Cabang Jogja. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bang. Bisa mendengar, Bang? Bisa. Iya, no. Suaranya jauh. Bang Ipung jadi saya ini. Ya, udah, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah khalaqana as-samawati wal ardi khalaqana ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Saya sangat berbahagia malam ini. Yang pertama tentu saya menyapa Bang Rafiq, Ketua kami, Mas Ipung ini ya, Ketua Yayasan Insan Cita, dan Ketua Umum HMI Cabang Salatiga, Sekretaris, dan juga seluruh pengurus, Ketua Komisariat di lingkungan HMI Cabang Salatiga. Alhamdulillah malam ini by accident ya, kecelakaan karena Mas Ipung tidak bisa mengudara ini. Mungkin dia enggak muncul ya, berarti enggak. Atau masih mute dia. Mungkin masih mute mungkin. Baik, tadi sudah banyak disampaikan Mas Rafiq tentang tujuan dan maksud kita ber-HMI. Sudah banyak sekali saya kira. Dan sudah pada jalan yang benar. Hanya saya mengingatkan, jadi memang era ini adalah era-era yang sangat berat ya. Jadi kalau saya masuk di HMI tahun 94-95 ya. Anda udah lahir belum ini? Hakim udah lahir belum 94-95? Itu adalah pada saat HMI cukup berjaya. Jadi kalau saya boleh nostalgia, ya, jadi kalau kita ditanya, Anda masuk organisasi apa HMI, itu teman-teman di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mereka memberikan respek yang sangat luar biasa. Nah, oleh karenanya biasanya acara seperti KKN atau kegiatan-kegiatan yang itu kemudian melibatkan mahasiswa secara umum, kemudian ada pemilihan ketua, itu biasanya siapa yang aktif di HMI, itulah yang kemudian ditunjuk ya oleh mahasiswa yang lain, termasuk di kelas seperti itu. Nah, saya cerita pengalaman tentu nanti bisa menjadi refleksi, dan utamanya adalah yang paling penting adalah bagaimana kita membenahi dan memberikan ruh tentang sistem perkeadilan kita. Itu yang paling penting saya kira. Jadi HMI besar apa tidak karena sistem perkeadilan. Kenapa HMI bisa besar pada saat itu? Yang menurut laporan kemarin acara Sawalan Kahmi Nasional, saya ikut. Bang Rafiq ikut enggak kemarin? Nasional. Jadi terutama Kahmi ini yang dipikirkan adalah 3. Yang pertama tentang keislaman, yang kedua tentang kebangsaan, kemudian yang ketiga adalah tentang nasib
adik-adik kita, Bang Rofi. Nah, kita bicara tentang perkaderan. Karena apa? Karena menurut laporan di beberapa perguruan tinggi, jumlah ataupun minat untuk ber-HMI itu semakin hari semakin turun. Ini menjadi tantangan dan peluang dan juga kesempatan kita untuk berkhidmah, merapatkan soft kita kembali untuk menyiapkan. Tentu tantangan saat ini sangat berbeda dengan tantangan dulu. Peluangnya juga berbeda. Yang saya sebutkan tadi, mungkin saya ber-HMI pada saat HMI benar-benar secara politik dan lain-lain mendapatkan tempat yang sangat strategis. Ya. Nah ini tentu sekarang ini berbeda. Nah oleh karenanya, saya kira dalam kondisi seperti ini, justru kalau kita bergerak membesarkan HMI itu pahalanya lebih besar daripada saat saya misalnya menjadi ketua Komnas Syariat yang lebih mudah memobilisir mahasiswa, lebih mudah karena anggota banyak. Jadi tantangan ini kita rubah menjadi sebuah kesempatan dan peluang kita bersama. Nah, apa yang menjadi modal saya kira di HM ini? Saya bicara strategi saja. Yang menjadi modal yang pertama adalah the big image, ya. Jadi image yang besar tentang HMI. Saya kira sampai sekarang kalau kita lihat jumlah, ya. Jadi nasib organisasi kemahasiswaan, saya lama di Wadek 3 ini periode kedua, sampai agak bosan saya di wakil dekan 3 kemahasiswaan itu. Minat berorganisasi sebenarnya semuanya menurun. Ini dialami semua organisasi kemahasiswaan. Jadi kita tidak sendiri, Anda di HM tidak sendiri, yang lain pun seperti itu. Kenapa? Ya karena pragmatisme, kemudian juga materialisme itu tentu mendominasi dalam lifestyle gaya hidup saat ini. Itulah kondisi ini kemudian harus membuka wawasan kita untuk bisa menawarkan ide-ide dengan cara baru, ide-ide dalam alam milenial ini. Jadi nama besar HMI itu adalah sangat menjadi penopang di HMI. Yang kedua, perjuangan HMI ya, sejak berdirinya, ya, kemudian sampai memunculkan tokoh-tokoh itu, saya kira masih menjadi catatan yang baik bagi bangsa Indonesia ini. Kemudian yang ketiga adalah di mana kekuatan HMI itu pada relasi kahninya. Saya kira HMI ini kalau kita baca dari peta gerakan organisasi keislaman sering disebut sebagai organisasi kemahasiswaan yang yatim piatu. Ya. Kalau IMM dia punya Muhammadiyah, PMI dia punya NU, tapi kita tidak punya siapa-siapa. Karena kita tidak punya siapa-siapa, justru itu menjadi kekuatan HMI, kita bisa kemana-mana. Jadi jangan sampai kondisi ini justru membuat nyali kita kecil, tapi justru membuat kita menjadi besar. Kemudian yang ketiga jaringan ya. Saya kira jaringan kita bisa di mana-mana dan saya rasakan itu. Saya menikmati betul di grup-grup HMI. Misalnya alhamdulillah saya sudah menyelesaikan doktor, ada grup doktor yang ratusan bahkan mungkin ribuan ya untuk doktor. Kemudian nanti dibagi lagi disiplin ilmunya, ada yang ekonomi, ada yang
sains dan lain-lain. Ini sangat luar biasa. Jaringan itu sangat luar biasa. Nah, oleh karenanya 4 kekuatan itu saya kira bagaimana kita bisa mengemas, bagaimana kita bisa membaca situasi dan menyesuaikan ya. Artinya ada perubahan paradigma ya. Kalau dalam teori Darwin itu orang yang survive, orang yang menang, yang hidup itu adalah orang yang kuat. Tapi dalam konteks saat ini, dalam revolusi industri 0.4 ini adalah orang yang bisa fleksibel, ya. Orang yang fleksibel, orang yang bisa mengikuti tantangan zaman. Tentu tetap punya pendirian dan tadi komitmen seperti disampaikan Mas Rafiq terhadap nilai-nilai. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan nilai dan yang paling sangat berharga adalah independensi HM itu yang menjadi kelebihan. Bang Ipong sudah masuk belum? Mas Hakim? Belum? Udah Bang, udah di chat. Terus Bang, di chat. Oh sudah ya? Coba. Nah, sudah. Saya selesai ini. Sudah Bang. Apa masih lanjut lagi Bang? Monggo. Oh gitu. Baik. Boleh aja Bang. Jadi 4 hal itu saya kira dan sekali lagi merujuk kepada pembicaraan halal bihalal kami nasional itu, Mas Rafiq, memang kita punya selaku orang tua, selaku punya tanggung jawab yang sangat besar untuk menciptakan jalan bagi adik-adik kita untuk mendorong kaderisasi. Jadi hidup dan matinya HMI di masa datang itu tentu terletak pada kualitas pengkaderan itu. Itulah saya pribadi sering bersikap mungkin Anda semuanya tidak berkenan, misalnya ada pelantikan molor, itu saya selalu marah Mas Rafiq. Itu adalah bagian dari kakak-kakak Anda, ya, orang tua Anda, ini adalah mendidik. Ya. Jadi bukan semata membenci dan tidak. Ya. Jadi mencintai itu tidak harus ya, memberikan semuanya. Tapi mencintai itu kadang-kadang ada cemburu. Wah, itu adalah bumbu-bumbu cinta kita kan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan dalam kondisi seperti ini. Nah tentu kita kembali kepada lingkungan kita. Kalau HMI Salatiga, tentu kita bicara tentang YIN, kita bicara tentang KSW barangkali ya, kemudian AMA. Jadi saya kira HMI sejak dulu sangat fleksibel di 3 kampus ini dan saya kira kita punya jaring-jaring sejarah yang bisa dibangkitkan kembali, dirajut kembali untuk membangun kebesaran HMI. Dan doakan ini ada kabar gembira insya Allah sebentar lagi kami Salatiga Mas Rafiq akan panen profesor ini. Alhamdulillah. Bang. Nanti kita tunggu selametannya aja Bang. Ada Bang Beni, ada Mas Adang, ada Mas Budiono. Kayaknya Mas Budiono itu juga HMI. Jadi ada 3. Pak Olan enggak tahu ini kok malah enggak kelihatan Pak Olan. Sama kayaknya ada Nah, maju dan Adang juga ini Bang. Dorong yang generasi di atasnya ada Pak Tomo, kemudian Bang Rahmat tentunya yang kita harapkan sebenarnya karena beliau adalah dosen yang meraih doktor pertama di YIN. Nah ini agak tersiap-siap. Jadi kemudian yang terakhir saya kira
Saya juga barusan forward tentang workshop tentang penulisan karya ilmiah ke ketua komisariat ya Puput ya di Doamarjo. Saya dorong itu. Jadi salah satu skill yang dimiliki anak-anak ini adalah menulis. Jadi ini kita masuk di peradaban baru, peradaban yang berbasis IT ini, peradaban virtual ini, maka justru ini membuat kita mudah sebenarnya menjadi low cost. Cost-nya itu dalam ekonomi menjadi murah. Ya. Kami yang punya potensi banyak, ya. Tinggal Anda bisa melakukan pendekatan untuk menjadi narasumber misalnya. Jadi ini peluang yang bagus ya. Tentu kalau nanti sudah melewati new normal kemudian normal kembali, nanti hitungannya akan beda kan ya. Tetapi saat ini saya kira orang semua apalagi masih bulan Syawal ini ya, orang sangat mudah untuk diberi kesempatan untuk berbuat baik. Era pandemi juga demikian. Maka saya kira kita manfaatkan, kita kita dorong para kahmi yang punya potensi, kita ngaji, kita tadarus bersama beliau-beliau ini yang punya kemampuan, terutama dalam bidang penulisan. Jadi akhir-akhir ini kita melihat sangat kering sekali Mas Rafiq ya. Kita setelah Anas Urbaningrum itu tidak lagi kita melihat tokoh-tokoh HMI, apalagi pengurus besar yang bisa memberikan ide-ide besar tentang era sekarang yang kita masuk pada era disrupsi ini, perubahan yang sangat radikal di mana-mana. Kemudian juga di sini ada Ridwan ya. Saya kira Ridwan nanti bisa membantu adik-adiknya untuk membangun ya kultur akademik itu ya, dan yang lainnya. Buatlah diskusi-diskusi di kampus ya, buatlah kajian-kajian. Dan memang dari dulu itulah kelebihan kita di dalam berorganisasi di mahasiswa, yaitu tentang kapasitas intelektual yang membuat mahasiswa secara keseluruhan pengalaman saya itu menjadi respect kepada kita. Saya kira itu saya terlalu panjang nanti melebihi pembicara sawalan utama ini Mas Rafiq. Harapannya dan tentu dari hati yang terdalam saya berdoa mudah-mudahan Anda semuanya sukses dan mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dalam berorganisasi. Dan dalam situasi yang masih Syawal ini, saya tentu selaku pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, utamanya kepada para senior, Mas Rafiq, Mas Ipung, dan keluarga besar HMI Cabang Salatiga. Saya sudah maafkan tanpa diminta. Dan mudah-mudahan momen Syawal ini bisa menjadi evaluasi dan peningkatan kita sehingga kita bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Muhsin atas waktunya dan sedikit pencerahannya buat teman-teman. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Bang Purwadi, Bang Ipung, selaku
Ketua Yayasan Dharma Insan Cipta. Waktu dan tempat saya persilahkan Bang. Dengar nggak? Bang, dengar nggak Bang? Bang Ipung. Saya. Teleponnya nggak jauh. Kamu nyono? Mbak Bubut apa? Mbak Bubut. Mbak Bubut apa? Kayaknya Bang Ipung ini yang terakhir kayaknya ini. Kita di sini ada Yunda Puput selaku komisioner KPU Jawa Tengah. Yunda. Tidak ada orangnya. Yunda Pak Rafiq. Tidak ada. Loh, kemana? Sarah. Yunda. Akam Yunda. Yunda Puput. Enggak ono, Mas. Tidak ada. Assalamualaikum. Bang Ipung, monggo. Assalamualaikum Bang Ipung. Masuk Pak Moderator mungkin teman-teman komisaris. Oh, ya. Bisa dipersilahkan Pak. Oke, kalau gitu untuk teman-teman komisariat atau ya ketua umum komisariat yang ingin memberikan sedikit gagasan kepada teman-teman yang lain pasca pandemik atau bulan Syawal ini, monggo untuk teman-teman komisariat dari Karma Tuyarkasi, ini ada dari Sudirman, sebenarnya apa ya? Ini ada Ketum Sudirman dulu kayaknya ini. Monggo. Hendri. Anu nih. Gimana? Hendri. Dari pembicaraan tadi, apakah ada teman-teman yang ingin menanyakan persoalan dari himpunan atau ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan himpunan, bisa untuk bertanya kepada teman-teman yang lain. Sarip. Monggo Mas Sarip. Monggo Bang Sarip, saya persilahkan untuk sebagai sekretaris umum untuk berbicara di forum Zoom ini. Mas Sarip. Kamera nggak bisa. Oke. Nggak apa-apa, nggak usah pakai kamera, nggak apa-apa. Yang penting kan suara kamu, Bang. Kita nggak butuh muka kamu, Bang. Wah, muka saya terlalu jelek kayaknya. Oke, Bang. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, yang terhormat dari presidium kami, Bang Rafiq,
wabarakatuh. Kok mati suaranya Sarip? Masih mati nih, Bos. Selanjutnya yang terhormat Ketua Umum HMI Cabang Salatiga dan seluruh jajaran fungsionaris HMI Cabang Salatiga. Yang terhormat juga dari teman-teman Ketua Umum Komisariat dan juga seluruh kader HMI Cabang Salatiga. Pertama saya sampaikan masih di bulan Syawal ini minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala tingkah laku ataupun perkataan yang sudah saya lakukan selama di HMI Cabang Salatiga, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman semua, saya berharap di forum yang berbahagia ini sebelum nanti kita tatap muka, saya menginginkan teman-teman tetap semangat dalam hal menjalankan setiap kegiatan maupun tanggung jawab yang ada di HMI. Perlu saya sampaikan bahwasanya di HMI Cabang Salatiga ini ada Bang Rafiq, saya mohon izin, Ketum, saya mohon izin untuk sampaikan bahwasanya kita sudah punya website. Kalau tadi Pak Muhlasin menyampaikan kita harus mulai ada gerakan ke arah akademisi, insya Allah melalui website ini kita bisa memulai bagaimana kemudian teman-teman kader HMI ini bisa diarahkan ke arah yang akademisi. Dan juga saya mohon kepada teman-teman semua untuk sama-sama menjaga HMI Cabang Salatiga ini. Dan andai kata kemudian ada persoalan, ya kita selesaikan bareng-bareng. Saya kira itu. Dan salam juga buat teman-teman semua. Pada intinya saya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar HMI Cabang Salatiga dan juga keluarga besar kami. Saya kira itu aja, cukup, moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarif selaku Sekretaris Umum. Oh, ini ada Bang Ridwan yang ingin memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman. Bang Ridwan, Bos. Ya. Oke, Bang. Koko nih. Iya, Pak. Ketum komisariat, bicara. Oh, Pak Maras. Berarti ada Jana, ada Henry, Jana, Pak Rasimin. Pak Rasimin ada. Pak Rasimin ada. Mana Pak Rasimin? Oke. Assalamualaikum, Pak Ibu. Jana. Untuk selanjutnya Ketum Jannah selaku Komisariat Ciganesa, ini kalau ada sedikit kata-kata buat teman-teman atau untuk memberikan sambutan, monggo Ketum Jannah, saya persilakan. Di sana, Bos. Afif. Ya, Mas Afif, dengar apa enggak Mas Afif? Ya, dengar. Oke. Monggo Mas Afif selaku Ketua Umum Karnoto Yarkasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran suaranya? Suaranya udah ada belum? Udah, Bang. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kakanda-kakanda yang menjadi pembicara terdahulu tadi, yang terhormat kepada Ketum Cabang HMI Cabang Salatiga, yang terhormat kepada seluruh jajaran HMI Cabang Salatiga, pengurus HMI Cabang Salatiga, dan yang saya hormati Kanda Ketum Komisariat Selingkup HMI Cabang Salatiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Baik, mungkin sebelumnya saya mewakili HMI Cabang Salatiga Komisariat Karnoto Sarkasi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan kemarin dihitung oleh Allah berlipat-lipat ganda dan diterima amal perbuatan kita semua. Amin. Yang menjadi PR saat ini bagi mungkin seluruh komisariat yaitu tentang pengkaderan HMI di lingkup kota khususnya Salatiga, untuk menyambut pengkaderan pada saat ini mungkin menjadi persoalan bagi HMI seluruh Indonesia mengenai pengkaderan ini akibat dampak dari COVID-19. Ya, yang kedua untuk yang kami pikirkan kami selalu diskusikan yaitu solusi mengenai sistem pengkaderan yang pas dan cocok untuk untuk menyambut new normal ini, yang bagus, yang gimana gitu kan. Soalnya kita tahu sendiri pengkaderan atau kader kita itu agak vakum dikarenakan mungkin ya karena kita di rumah aja, ada juga yang mungkin sibuk dengan tugas-tugasnya yang banyak di rumah, ada juga yang mengenai sinyal kita juga punya teman-teman beberapa yang ada di pelosok yang mungkin sinyalnya atau paketannya tidak mencukupi untuk selalu bisa berkomunikasi dengan kita. Banyak faktor yang ditimbulkan mengenai COVID-19 ini yang tentunya membuat HMI seluruh Indonesia ini pikir keras mengenai itu, mengenai bagaimana pengkaderan berikutnya. Tentunya ini PR kita bersama, bagaimana nanti dari cabang, dari BPL ataupun dari dari komisariat kita berpikir bareng sistem yang tepat untuk untuk kelanjutan pengkaderan ini seperti apa begitu, dan efektivitas dalam menjalankan kepengurusan maupun dalam kita berkomunikasi dengan kader itu kan juga perlu kita pikirkan bagaimana hal atau forum yang tepat yang bisa untuk menstimulus pengkaderan yang ada di HMI Cabang Salatiga tentunya. Mungkin itu saja yang menjadi keresahan. Cuman kembali lagi semoga ini semua menjadi dapat menjadi hal yang baru atau sejarah baru bagaimana kita bisa mencari solusi untuk hal ini. Untuk itu terima kasih untuk teman-teman semua. Oke. Sudah Bang Afif? Oke.
Untuk sekian dari saya, mungkin kita bisa cari solusi lah untuk itu. Di halal bihalal ini kan tentunya menjadi momen yang baik juga kita bertemu dengan kanda-kanda yang sampai di kita. Oke, terima kasih untuk Mas Afif sudah memberikan sedikit kata-kata buat kita. Ya nanti kita gagas bareng-bareng lah untuk pengkaderan. Apakah nanti akan terjadi di HMI Cabang Salatiga akan mengadakan LK1 online, mungkin bisa. Atau mungkin nanti kita bareng-bareng membuat gagasan baru atau stimulus baru agar teman-teman himpunan tidak akan lepas dan bersatu. Kan kita punya jargon kan, berteman lebih dari saudara. Untuk selanjutnya ada ketemu komisariat Janah. Oh, selamat datang Pak Rasimin. Assalamualaikum Bang. Alhamdulillah. Bisa dengar nggak Bang? Pak Rasimin. Assalamualaikum Bang. Ya, izin Bang untuk teman-teman diberi arahan untuk waktu. Saya persilakan Bang. Bang for life, jalankan. Bang for life. Oke. Jahaya. Nggak mikir ke Bang. Kalau nggak kan anjay, gimana ingat anjay. Untuk ayah juga. Mana? Anjay. Anjay. Ya mau ulang 5 kali. Anjay. Enggak. Oke ya maksudnya bagus gitu. Kacau pasti. Jadi jelas. Mbak Nila suaranya masuk, Mbak Nila nggak sadar ya. Mbak Nila. Ayam sama. Sama itu apa coba? Assalamualaikum Bang. Ya. Assalamualaikum Kanda baik. Assalamualaikum. Sengaja. Sebentar lagi ya. Panas ya. Suhu. Bang Rasimin. Ya, penghafal Quran ini. Assalamualaikum, monggo Bang Rasimin. Himpung Bang, agar tetap menjadi manusia yang seutuhnya Bang. Bang Rasimin, Assalamualaikum Bang. Perlu di-connect. Suara saya. Kurang sinyal. Jangan urip ya. Oh, sama naik. Bang Ipung. Assalamualaikum Bang Ipung. Ya mungkin dari teman-teman bisa lewat komen kalau ada pertanyaan ya seputar HMI atau yang lainnya, nanti akan bareng-bareng kita jawab. Bang Ipung, Assalamualaikum Bang. Aja ya. Rasimin. Bagi teman-teman yang di lockdown, bagaimana di sana? Apakah sudah menikmati masa liburan? Di Flores bagus, Pak.
Nggak ada di lockdown kok, De Flores. Iya. Ini ada fungsionaris HMI cabang Salatiga, Kabid PA selaku Ketum BPL ini memberikan pencerahan kepada teman-teman. Cek, bisa dengar ya? Super Kanda. Alhamdulillah. Foto tadi kirim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Presidium Kahmi Kota Salatiga, Kanda Rafiq Santoso, pada yang terhormat Ketua YDIC Kota Salatiga, pada yang terhormat Kahmi, Senior, Kanda, Yunda, ya. Pada yang terhormat Ketua Umum Salatiga dan Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya selaku fungsionaris HMI Cabang Salatiga sekaligus PJ BPL HMI Cabang Salatiga akan sedikit berbicara tentang perkaderan. Dengan adanya kasus COVID-19, belum ada kebijakan resmi dari BPL PBHMI. Maka dari itu proses perkaderan di HMI Cabang Salatiga pun mau tidak mau harus melakukan ataupun harus menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan dari BPL PBHMI. Nah, untuk kegiatan perkaderan di HMI Cabang Salatiga khususnya, mungkin kawan-kawan komisariat, kawan-kawan cabang tetap melakukan agenda, akan tapi hanya dengan sistem daring. Nah, kayak gitu mungkin saya atas PA cabang pun menghimbau kawan-kawan tetap selalu mengadakan kegiatan, baik itu proses pembinaan ataupun proses pengembangan. Nah, untuk kawan-kawan yang berada di Salatiga, kawan-kawan bisa datang ke cabang ataupun kita adakan diskusi lah ataupun kegiatan-kegiatan nanti yang sekiranya bisa menambah kualitas para kader. Pastikan banyak kawan-kawan yang tidak pulang, yang tetap stay di Salatiga. Nah, nanti kawan-kawan, misal kalau ketemu langsung dengan saya, nanti kita rumuskan bareng-bareng kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk kawan-kawan yang tidak bisa pulang di Salatiga khususnya. Nah, saya selaku atas nama BPL HMI, BPL cabang ya, cabang Salatiga, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila selama proses perkaderan dari BPL, baik itu pengelolaan ataupun kegiatan-kegiatan perkaderan, saya mohon maaf atas nama BPL HMI cabang Salatiga. Dimaafkan ya kawan-kawan ya. Oke, mungkin saya tidak akan berbicara panjang lebar, sudah ada porsinya ya, ini gantian lah. Harapannya kawan-kawan juga bisa berpartisipasi, baik dari segi pemikiran ataupun lain-lain nanti bisa disampaikan. Oke, untuk waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, silahkan. Oke, terima kasih pada Ketum BPL kita, PJ. Bang Ipung, mana? Bang Ipung.
Assalamualaikum Bang Ipung. Assalamualaikum Bang. Bang. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah Bang. Sehat Bang. Bisa diaktifkan suaranya Bang. Bang Ipung. Assalamualaikum Bang. Diaktifkan suaranya Bang Ipung. Bang Ipung. Rasa ya? Apa? Sama? Pak Rasimin. PTKP. Tadi udah dari fungsionaris cabang, dari PTKP ini. Wah, Bang Ibnu. Wah, ini kebanyakan lockdown jadi rambutnya keren ini. Tambah nganu, rambutnya tambah nganu. Pak Ibnu, suaranya diaktifkan dulu Pak Ibnu. Apa? Ya, monggo pada Pak Ibnu. Ini PTKP cabang Salatiga yang paling ganteng sedunia. Ampun Ketua. Ampun Ketua. Iyalah. Ini kebanyakan lockdown ya kamu ya? Ya Pak. Memberikan gagasan untuk teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Waalaikumsalam. Bang Ipung wis to. Halo. Iki Mas. Speaker nang kene iki. Bang Ipung dulu. Ya nggak apa-apa. Bang Ipung. Jos. Ah, udah Bang Ipung. Monggo Bang Ipung. Suaranya udah masuk Bang Ipung. Berarti iki aku kudu nyang ATNC iki. Yo no. Iso anu ora, iso apa jenenge? Ora iso SMS banking. Bang Ipung, udah masuk Bang Ipung. Kebalik Bang Ipung. Kebalik Bang. Bang, kebalik Bang Ipung. Lah, Ini juga ya. mantap Bang Ipung. Bang Ipung. Udah masuk Bang? Suara. Ini dengan headset Bos. Bang. Bang Ipung. Dengar Bang? Orang dengar Bos. Bang Ipung, dengar kita Bang? Orang kerungu Bos. Sekarang nunggu. Sembari nunggu Bang Ipung. Bang Ibnu monggo, gak apa-apa Bang. Jelas Pak suara saya Pak? Jelas. Mantul. Oke, baik Pak. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator ataupun Pak Kabid PAO Cabang Salatiga. Yang terhormat kami Cabang Salatiga. Yang terhormat
teman-teman pengurus HMI cabang Salatiga, dan yang terhormat kader-kader HMI cabang Salatiga yang hari ini aktif di atau live di Zoom. Jadi mungkin saya nggak panjang kali lebar, Pak. Ada informasi baru yang hari ini teman-teman PTKP yang lagi berkoordinasi antara cabang sama komisariat mengenai hal-hal yang PBAK atau ospek di IAIN Salatiga. Alhamdulillah kita lagi koordinasi seperti biasa, kita menggunakan penginapan darurat. Namanya penginapan darurat. Ada mungkin nggak ada kata lain, jadi kita menggunakan penginapan darurat. Jadi di mana teman-teman PTKP semua melakukan aktivitas, membuat desain bannernya untuk pengiklanan HMI cabang Salatiga. Jadi teman-teman yang masuk ataupun daftar di IAIN Salatiga, kita memberikan kontak-kontak per fakultas. Jadi setiap teman-teman kabit PTKP setiap fakultas ataupun setiap komisariat itu bisa menghandle ataupun memberikan informasi mengenai kampus-kampus di IAIN Salatiga. Jadi program hari ini koordinasi pun masih berjalan. Insya Allah 2 atau 3 hari lagi kita akan live di Zoom juga. Kita melakukan koordinasi antara pengurus cabang, bagian PTKP sama teman-teman PTKP di komisariat. Jadi cuman itu aja sih, Pak. Hari ini kita melakukan aksi secara diam-diam ataupun secara smooth namanya ya. Jadi sampai sekarang kita masih koordinasi. Cuman itu aja, Pak. Sekian. Dan sebelumnya saya selaku Kabid PTKP juga mohon maaf pada seluruh teman-teman ataupun kader-kader di HMI cabang Salatiga. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Jadi kemarin kan sempat ada pertanyaan juga dari mahasiswa baru, apakah ada penginapan apa tidak. Jadi alhamdulillah udah ada solusi seperti itu. Semoga saja teman-teman yang udah mendaftar itu bisa masuk ke HMI dan kita LK1-kan dan bisa sepertiga dari kampus kita lah. Kalau nggak seperempat dulu lah. Mahasiswa ya kan Mbak Dewi, berusaha semaksimal banyak mungkin. Tanya penginapannya ada apa enggak Bang gitu kan? Ya, jadi alhamdulillah penginapannya simbolnya penginapan darurat Pak, namanya penginapan darurat. Siap. Nanti bawa ke cabang, Jadi, kalau enggak nyampe ke rumah saya juga enggak apa-apa. Siap, laksanakan perintah Pak. Oke, siap. Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu. Bang Rasimin. Assalamualaikum Bang Rasimin. Bang Ipung. Dengar nggak Bang Ipung? Assalamualaikum Bang. Bentar ya teman-teman. Ini Bang Ipung udah ada gambarnya tapi belum ada suaranya ini. Suara Rasimin, so. Ya. Assalamualaikum Bang Rasimin. Izin Bang untuk memberikan teman-teman masukan atau pencerahan Bang. Jadi selama ini kan pasca pandemi banyak dari kita kan biasa di rumah, lockdown, bahkan ada yang sempat bingung lah
model rebahan yang model kayak apa ini? Sampai bingung teman-teman. Model rebahan yang kanan kiri oke. Alhamdulillah di Salatiga masih ada sekitar 25 kader, dan kemarin kita dari kami sendiri udah melakukan bakti sosial, memberikan bantuan berupa sembako, dan juga setelah itu dari HMI Cabang Salatiga sendiri berkolaborasi dengan PMT Tumang memberikan hand sanitizer dan APD untuk tukang parkir, jukir, juru parkir, karena di situ juga juru parkir itu sangat sangat banyak sekali bertemu dengan para pemilik kendaraan, dan insya Allah habis ini kita akan memberikan bantuan ke teman-teman mahasiswa yang masih ada di Salatiga, insya Allah. Bang Rasimin, izin Bang. Ya kok yang ngomong nanti terima yang ngomong. Bang Ibu ya reso ya. Aduh gemuk. Wes, apa meneh? Ya, monggo yang mau berbicara atau memberikan pertanyaan. Salim. Sekretaris BPL, monggo Mas Salim. Mas Salim. Malah mainan voli ya kamu ya? Iya Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presidium Kahmi Cabang Salatiga dan seluruh fungsionaris dan Ketum HMI Cabang Salatiga, juga Pak Moderator ini yang luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita di sini sudah via Zoom ya, berkumpul di sini. Semoga nanti atas silaturahim ini dapat memberikan motivasi kita untuk terus berjuang di HMI. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf ya lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan kita, sehingga kita dapat terus istilahnya terus bersinergi dalam berjuang di HMI. Mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan ini ya. Di BPL kemarin sudah ada master-master baru, tentunya di sini nanti akan belum pernah ini istilahnya mengelola ya seperti itu. Nanti apalagi ada pandemi seperti ini, jadi mungkin ini sebuah tantangan sendiri untuk kita. Nah, harapannya nanti entah ada terobosan apa, kita gagas bersama supaya dapat menjadi solusi yang dapat istilahnya menggantikan atau menggunakan sistem ini, metode yang baik untuk menarik kader dan lain sebagainya. Apalagi kita juga di kampus juga saat ini juga pengajaran melalui daring ya.
Artinya tidak ada tatap muka melalui via langsung atau via internet. Jadinya kita harusnya ini mencari bagaimana nanti teman-teman yang belum tergabung juga dari mahasiswa, khususnya di ini daerah teman-teman yang mungkin dari adik kelas dan lain sebagainya, itu dapat diajak untuk gabung di HMI seperti itu. Nah, memang juga kita juga belum si semester ini kita juga belum LK1, hanya ada follow up, kemudian itu pun lewat daring, lewat Zoom, lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini semoga tidak menjadi penghalang untuk kita terus berkader. Mungkin itu saja, dan nanti selanjutnya kita bahas di diskusi-diskusi selanjutnya, karena ini memang silaturahim, ajang untuk istilahnya bertatap muka ya melalui via Zoom ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator, dan tidak mengurangi salam hormat saya kepada kakanda dan kawan-kawan semuanya. Saya mohon maaf lahir dan batin di kesempatan ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi nanti, entah di kampus, entah di tempat mana ya, atau di tempat lain waktu lah istilahnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipung ini, assalamualaikum Bang Ipung. Bisa Bang? Bisa dengar kita Bang? Gak bisa gitu. Waduh, hancur ini. Bang Ipung, bisa dengar suara kami, Bang? Bang Ipung. Ini kita di sini ada mantan ketum BPL HMI Cabang Salatiga yang sudah berapa tahun ya terjun di himpunan mahasiswa Islam, dan kita tidak meragukan lagi. Bang Ridwan. Monggo masuk Bang Ridwan. Halo, masuk. Udah. Suara saya terdengar? Terdengar, Bung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Salatiga periode berapa ini? 2019-2020. Saya di sini ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf luar dalam. Jadi yang kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja mohon tidak dimaafkan, dan yang sengaja mohon dimaafkan. Saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama ini. Kita hari ini sedang berada pada masa gambling. Gambling itu artinya berjudi dengan keadaan. Apa yang dimaksud dengan berjudi dengan keadaan itu artinya kita tidak tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir. Artinya, ketika kondisi semacam ini terus-menerus terjadi,
maka itu juga akan memberikan efek yang sangat serius terhadap kaderisasi di HMI. Dalam kondisi yang seperti ini, bisakah kita kemudian tetap menyelenggarakan LK1 dengan metode konvensional, seperti halnya biasanya? Maka ini menjadi tantangan bagi teman-teman BPL, bagaimana menyikapi situasi seperti sekarang ini. Bisa nggak nanti ketika memang pandemi COVID-19 ini sudah, maksud saya ketika belum berakhir, bisa nggak LK1 itu dilaksanakan secara daring? Begitu. Mungkin nanti ada gagasan dari BPL-BPL muda yang memiliki inovasi. Misalkan nanti Ketum Zainal Abidin ini dibantu dengan Bapak Sekum, siapa namanya, Salim Said, dan juga ada yang muda-muda, ada Rifa, ada siapa, Wildan, dan lain-lain, agar kaderisasi kita tidak mati, maka kita membutuhkan inovasi baru dalam rangka penyelenggaraan LK1. Entah itu nanti mau menyelenggarakan LK1 dalam konteks mengikuti protokol atau kita mengadakan LK1 daring. Ya, saya tidak paham nanti ke depannya bagaimana teman-teman mengembangkan itu. Artinya jangan sampai membatasi aktivitas kita, membatasi ruang kaderisasi kita. Terbatas itu, kalau kata orang bijak, itu justru melahirkan kreativitas. Artinya semakin orang itu tidak memiliki gerakan yang bebas, maka dia akan selalu mencari gerakan-gerakan yang baru. Keterbatasan kita akan ruang untuk bisa berkumpul bersama harus kita antisipasi dan harus kita selesaikan bersama. Jadi harapan saya sebagai mantan Ketua Umum BPL Salatiga, harapannya kaderisasi jangan sampai mati dan tetap berimprovisasi. Gitu. Ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Kita bisa rembuk bersama bagaimana baiknya ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Hakim. Mana Bang Hakim? Hilang ini. Ya, oke Bang Ridwan, yang saya hormati, terima kasih masukan buat kami selaku pengurus cabang juga BPL HMI Cabang Salatiga. Sebenarnya itu sudah digagas oleh kami terkait dengan LK1 daring atau kita mau buat LK1 dengan menggunakan protokol dari pemerintah, sesuai protokol pemerintah. Tapi di sini masih simpang siur antara kita boleh berkumpul apa enggak ini di Salatiga. Karena setiap hari ini hampir ada terus terkait yang kena. Tapi insya Allah dekat ini kita akan bareng-bareng gagas itu. Terima kasih. Tapi untuk teman-teman kita insya Allah mau buat acara terkait ini, apa, penyiraman novel Baswedan itu, yang hukumannya sangat ringan lah dibandingkan dengan penyiraman seorang kupu-kupu malam atau Bang Ratimin. Assalamualaikum Bang. Oi, nang terus. Urut to, Ben? Meh, janah ora. Anu sa. Assalamualaikum Mbak Janah. Ini di Puput.
Puput. Ah. Monggo untuk komisariat. Ini untuk Bang Ipung nggak bisa soalnya entah ini karena mic atau gimana ini. Mbak Rifa mau memberikan ora gelem kabeh. Coba Nazmi. Oke, izin masuk. Oke. Ya. Sekali lagi kami mungkin mengenai mumpung ini kita bisa ditempatkan. Monggo kami persilakan untuk saged berperan. Terus ada Mbak Puput, Ketum Jawang Rahimjo. Mbak Puput, Mas Ruto. Tuh. Soalnya gini. Oke, Oh ya. Angkat bicara di simpulkan aja. Terus kita Oke. Oke. Jadi dari gagasan dari yang pertama tadi Pak Nasmi, terus ada Bang Rafiq, terus ada Pak Molasin, ada Ketum BPL juga. Jadi di sini yang pertama dari Pak Rafiq sendiri, kita harus menjadi ya seperti tujuan HMI lah. Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang berdasarkan Islam, bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita kita harus ya salah satunya kita harus insan akademis ya kita lulus tetap tepat waktu lah. Tapi kalau saya waktu yang tepat. Terus kita harus sesuai dan tujuan tersebut untuk membina masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua tadi dari Pak Molasin, yaitu kita salah satunya image, kita harus membawa nama baik himpunan itu sendiri, entah itu dari kapasitas intelektual, sering baca dan lain-lain. Terus yang kedua dari segi perjuangan kita harus benar-benar niat bahwasanya dari awal kita kuliah ya niat untuk kuliah, jangan kebanyakan ngekim terus lah. Ya ngekim nggak apa-apa. Terus kalau bisa lanjut S2 lah nanti. Terus yang ketiga di himpunan HMI itu sendiri itu kita tidak mempunyai
aliansi kemanapun, entah itu ke organisasi apa, partai apa, kita enggak. Itulah salah satu nilai plus dari kita ikut organisasi HMI. Nah, di situ kita dapat membuka relasi dimanapun, entah itu mau ke partai, entah itu mau ke dunia akademisi, ataupun mau menjadi wirausaha. Di sini pun juga ada Rahmipreneur yang bisa membantu teman-teman untuk bidang wirausaha. Di sisi lain, untuk pengkaderan sendiri, tadi ada mantan ketum PPL dan selaku PPL HMI Cabang Salatiga yang memberikan stimulus-stimulus untuk teman-teman yang berada di Salatiga. Yang di sini, alhamdulillah masih ada yang di garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19. Jadi teman-teman ada yang ikut menangani COVID-19 sebagai gugus tugas berada di pemerintah Kota Salatiga, Pemkot. Di sini ada sekitar 16 orang, alhamdulillah, yang nantinya bisa membantu dalam pendistribusian maupun penyuluhan kepada masyarakat Salatiga sendiri. Dan nanti untuk teman-teman yang masih ada di Salatiga, semoga saja kita cepat berkumpul dengan protokol dari pemerintah. Maksudnya jaga jarak. Nanti kita buat semacam diskusi. Ini ada gagasan unik terkait dengan ada novel Baswedan, ada Bang Novel yang siram itu dengan kasus seperti itu. Terus ada lagi terkait dengan bantuan sosial tunai yang tidak tepat sasaran. Ada banyaklah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Dan nanti ada pengrekrutan dari mahasiswa baru, yang ini pendaftarannya masih online juga. Nanti kita bareng-bareng bagaimana untuk menarik minat mahasiswa baru untuk masuk HMI dengan memberikan semacam video pendek atau memberikan pendekatan-pendekatan terbaru dengan sistem ini. Jadi nantinya teman-teman yang bisa atau saudaranya yang ada di rumah atau kenal diajak untuk masuk HMI dan memberikan gagasan terkait HMI itu sendiri. Jadi HMI itu apa? Setidaknya seperti itu. Kalau kemarin kita bisa masuk melalui pesantren kilat, karena tahun ini nggak ada pesantren kilat, walaupun saya udah masuk ke SMP-SMP yang lain. Tapi insya Allah nanti kalau mahasiswa baru datang, kita bareng-bareng lah. Untuk setidaknya kita meminta nomor HP-nya, tapi jangan untuk dirayu gombal lah kalau cowok-cowok HMI lah. Bahasanya speak double, jangan digituin lah. Tapi kita ajak mereka untuk mengenal HMI, apa itu HMI, dan semoga saja bisa masuk ke HMI, dan kita bangun bareng-bareng HMI Cabang Salatiga. Itu adalah HMI cabang yang hebat. Salah satunya kita ada Bang Dodi yang ada di PB, pengurus besar. Ada dari senior kita yang menjadi bupati di Batang, Pak Wihaji. Ada yang banyak lah. Yang dari DPR juga ada. Ada yang mau jadi profesor ini kayaknya, Pak Rasimin. Ya, ini ada yang mau sekolah ke Chicago seperti Bang Ridwan, mau menelusuri jejak dari senior Nurkolis Masjid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan dari Bang Najmi kayaknya nih. Monggo Bang Najmi. Minal aidin wal faizin, Bang. Ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Kami dari pengurus HMI Cabang Salatiga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kita dari kita berbicara maupun dari hal-hal lain. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Oke, Bang. Langsung tutup, Bang. Baik, tambah dong. Apa? Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata itu dari saya, jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih, katanya John. Nggak usah dimatiin. Nyepir aja kan betul. Ya wes. Ya gak mau lah. Cerita. Ya udah, monggo yang mau cerita-cerita saya persilahkan. Mohon izin di live dulu, Pak. Izin keluar. Ya, yang pengen menetap silahkan menetap. Siap. Flores nggak ada sinyal, Pak. Waduh. Nanti Kirim, kita Pak. usung presiden dari Flores, Pak. Oh, itu minta tolong dari Salatiga kirim sinyalnya dulu, Pak. Ya, nanti kirim pakai helikopter. Siap. Di sini cuman Telkomsel, Pak. Nggak ada smartphone. Mohon izin keluar. Ya. Pak Presiden. Presiden mahasiswa. Pak, urusan dari presiden diganti, Pak. Dari presiden diganti. Imron, aman Imron. Nggak ada cerita. Hendri, aman Hendri? Imron di mana? Assalamualaikum. Di sini, Bang, sama teman-teman. Masya Allah, pada kumpul-kumpul. Bang. Ini tak mau ngeleboknya motornya Bang Torek. Bang, mau nanya boleh nggak, Bang? Ya, boleh, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk kanda-kanda semua, master-master semua, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, tidak sama-sama. Dari perilaku saya, perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Iya. Saya mau bertanya mengenai PBAK ini, Bang. Gimana? Maksudnya, adakah pergerakan-pergerakan dari HM sendiri untuk mengambil, ibarat dikatakan mengambil hatinya mahasiswa baru gitu, Bang, biar dia itu mau. Bang, ACC Bang, ini mau masuk Bang. Mengikuti HMI gitu, Bang. Ya, nanti kita rumuskan bareng-bareng. Langsung ke cabang aja. Bah, siap, Bang. Man, pukul lo, Man. Maaf, Bang, tadi ada tong geret, Bang. Digigirin, Bang. Geli, Bang. Si Iman, Bang. Maaf ya, Bang, ya. Kasih, Bang. Nanti kita rumuskan bareng-bareng sesuai dengan ide kalian. Siap, Bang. Ya. Nggak bisa, nggak boleh kumpul-kumpul. Mbak Eka, Mbak Dea. Puput, Wildan. Suaramu nggak masuk, Hendri.
Oke, kawan-kawan ya, saya akhiri kawan-kawan. Terima kasih partisipasinya. Wajahku. Apa? Mayan mau 5.000. Ya. Duit apa tuh? Hilang. Iya, saya kasih. Orang-orangnya. Orang ngerti duit itu apa? Pak, mau izin keluar, Pak. Ya. Anginnya bos. Kalau ngomong malah bos ini. Udah selesai bang,